yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Dialog Palembang pagi ini pendengar, dan pagi tadi sudah saya kasih informasi juga untuk jadwal misa yang dijadwalkan pada malam ini ya, kebanyakan pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lanjut lagi besok pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di beberapa gereja yang ada di Kota Palembang terkhususnya. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai menciptakan kerukunan antar umat beragama. Ini untuk menyikapi pelaksanaan Nataru bersama Ketua Umum Forum Palembang Bangkit, Bapak Idham Rianom Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idham. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Idham? Alhamdulillah hari ini? sehat, Alhamdulillah Bunda. Ya. Walaupun di luar hujan ya Pak ya, Ya. tapi tetap semangat ini untuk hadir langsung di studio kita di Pro 1 RRI Palembang. Alhamdulillah. Pak Idham, hari ini sudah dimulai yang namanya misa untuk agama Kristiani ya. Dan dijadwalkan di beberapa gereja ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, terkhususnya untuk di Sumatera Selatan sendiri untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kalau pandangan Pak Idham selaku Ketua Umum Forum Palembang Bangkit, ya, bagaimana dengan kerukunan yang ada di Sumatera Selatan saat ini, Pak Idham? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan Kota Palembang ini, kerukunan umat beragama sangat baik. Karena apa? Karena di sini kemajemukan, keberagaman, kebinekaan itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, pendiri bangsa dulu. Jadi sudah jauh-jauh sekali pada saat kita merdeka itu sudah diwariskan nilai-nilai kemajemukan, keberagaman. Jadi di sini tidak ada masalah soal kerukunan ini, karena masih banyak sekali ulama-ulama, masyarakat yang datang ke masjid-masjid, kemudian musola, kemudian para pemangku adat tetap menjaga adat dan budaya di Palembang ini terus alhamdulillah terus terjaga, sehingga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Palembang dan Sumsel umumnya ini sangat baik dan kondusif. Ya. Baik, kalau dari lihat di Sumatera Selatan ini kan beraneka ragam juga betul. Ya. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa ketentraman kita ini, kerukunan ini sudah turun menurun dari nenek moyang kita. Kalau untuk faktor kebanyakan dari masyarakat kita ini, faktor utama yang bikin kerukunan itu seperti apa sih Pak? Apakah memang orangnya cuek atau memang ya udahlah hidup berdampingan itu damai gitu? Ya oleh karena itu sesuatu yang memang bukan sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang asing, karena kerukunan ini sudah terbina sejak lama. Jadi di kita ini sangat akrab dan selalu menjaga nilai adat dan budaya. Kemudian orang ke masjid, musola, ke tempat-tempat peribadatan itu masih sangat banyak. Dan di sini memang kekeluargaan dan kegotong royongan itu di Sumsel khususnya Kota Palembang ini sangat terjaga dengan baik. Jadi kita keberagaman di sini banyak sekali. Ada suku India, ada Arab, ada China. Ada orang Palembang, ada orang Kombreng, semuanya berangkulan. Semua berangkulan, akrab dan saling isi mengisi, saling bahu membahu, dan sehingga tidak ada yang menurut saya tidak cuek ya. Jadi kita ini sangat peduli di Kota Palembang ini. Apalagi soal kerukunan umat beragama ini, ya ini tentunya harus kita jaga dan pelihara terus menerus. Harus kita pupuk sehingga nilai-nilai yang kondusif ini tentu harus terjaga. Karena kerukunan antar umat beragama ataupun suku ini sangat mahal ya Pak ya. Sangat mahal. Baik, Pak Idham, kalau dari Palembang Bangkit sendiri, kita boleh tahu nggak sih visi dari Palembang Bangkit? Ya betul, terima kasih. Jadi visi Palembang Bangkit ini bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat budaya Palembang ini sehingga dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga betul-betul Palembang ini benar-benar kota yang memang sudah kota sangat tertua di Indonesia ini kan. Jadi perlu adat budayanya juga sudah tinggi. Kemudian ini tentunya harus kita pelihara terus menerus dan jaga, dan banyak sekali nilai-nilai aset-aset, nilai-nilai budaya seperti sendera tari, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat banyak, yang tentunya ke depannya
tentu harus kita kembangkan di era pemerintahan yang baru terpilih ini. Apalagi sekarang ini Pak Prabowo, presiden kita terpilih, sangat peduli dengan adat budaya, dan saat ini beliau tengah betul-betul merekonstruksi bagaimana agar supaya Indonesia ini nilai budaya tetap terjaga, kemudian sesuai dengan namanya Kabinet Merah Putih. Ya. Kalau untuk motivasi utama dari Palembang Bangkit ini untuk dalam mendorong kerukunan antar umat beragama itu seperti apa sih Pak Idam? Ya, kita selalu melakukan dorongan-dorongan, dan kita selalu walaupun dalam skup yang belum besar ya, kita selalu mengunjungi tempat-tempat seperti panti asuhan anak ayam. Kita melakukan kunjungan ke panti-panti jompo, kemudian kita selalu merekatkan antara satu dan lain. Dan perlu diketahui bahwa Dinda Della di sini di Palembang Bangkit ini bukan hanya orang Palembang. Jadi di sini ada orang Batak, ada orang Jawa, kemudian ada orang yang keberagaman suku di Sumsel. Semua ada Komering, ada Morenim, kemudian adalah semua suku di Forum Palembang Bangkit ini ada. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita tidak mungkin hanya satu suku saja. Jadi semua suku ini harus berangkulan, harus bersinergi, berkolaborasi, baik untuk menjaga adat budaya maupun mengakselerasi pembangunan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini. Karena banyak fakta di lapangan kalau di daerah lain, bukan Sumatera Selatan ya Pak, di daerah lain malah pecah belah ini antara sukunya Pak ya, beradu gitu. Ya, oleh karena itu saya kira ini secara umum Indonesia ini sangat kondusif ya. Adapun beberapa ada pertikaian sedikit-sedikit, ya itu biasalah, ya kan, mungkin ada salah paham, kemudian komunikasi yang barangkali miskomunikasi, misinformasi. Dan ini tentunya secara umum kita ini di Indonesia ini sudah aman. Alhamdulillah, kerukunan itu sangat terjaga. Khususnya di Kota Palembang Sumsel ini sangat kondusif. Karena di sini masih menjaga nilai-nilai adat dan budaya, kemudian nilai-nilai agama masih terus terjaga dan dijaga oleh pemangku-pemangku adat. Termasuk juga saya sebagai Ketua Forum Palembang selalu menghimbau dan mengajak agar supaya kita ini tidak bisa sendiri. Karena semua itu harus punya peran. Apakah ada profesinya sebagai ulama, apakah sebagai akademisi, adat budaya, semua kita tidak bisa kita sendiri. Karena sebagai filosofis seperti rakit itu ya. Rakit itu kan kalau dengan bambu sebatang nggak bisa muncul. Betul. Jadi semua kita harus punya peran, semua kita harus bersinergi, berkolaborasi, sehingga betul-betul kerukunan ini terus terpelihara dan terjaga. Untuk sejauh ini tantangan apa Pak yang paling sering dihadapi dalam upaya menciptakan kerukunan dari Palembang Bangkit sendiri Pak? Baik, kalau tantangan saya kira tidak ada ya, karena kita ini selalu memberikan edukasi, selalu kita sosialisasi kepada person kita. Seperti kemarin kita sudah rapat untuk membuat refleksi akhir tahun, lalu program apa yang harus kita lakukan percepatan di tahun 2025 dalam rangka juga kita mendukung program swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini tentunya harus kita sikapi dan harus kita dukung, termasuk juga menjaga kondusivitas, nilai-nilai keagamaan, persatuan dan kesatuan. Tidak ada masalah. Jadi kalau menurut saya tantangan ya relatif tidak ada, mulus-mulus dan bagus-bagus saja di Kota Palembang dan Sumsel ini. Kalau untuk di Sumatera Selatan terkhusus di Palembang dari pemetaan mungkin Palembang Bangkit ini ada nggak sih Pak wilayah yang bisa dikatakan oh ini juga ada rawan konfliknya gitu atau semuanya gimana nih Pak? Oh tidak, kalau saya melihatnya tidak ada. Tidak ada, oh ini rawan konflik, oh tidak ada. Jadi kita lihat secara umum sangat baik, sangat kondusif di Sumsel dan Kota Palembang ini. Dan tentunya ini yang perlu harus kita jaga dan kita rawat ya. Tentunya untuk menjaga dan merawat ini tidak bisa umpamanya pemerintah saja, tidak bisa hanya Palembang Bangkit, semua kita. Semua organisasi, paguyuban, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang profesi, di bidang hukum, semua ulama, tokoh masyarakat, semua ini harus berangkulan, harus bersinergi. Jadi semuanya dan insya Allah menurut saya sangat kondusif dan tidak ada yang rawan-rawan konflik di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Baik, yang dilakukan oleh Palembang Bangkit strateginya Pak yang telah dilakukan ini untuk mengatasi tantangan yang ada?
Seperti apa? Ya kalau tantangan tadi sudah saya katakan, tantangan tadi hampir pasti tidak ada. Tidak ada ya Pak Nah, ya? jadi oleh karena itu mulus saja dan strategi kita ya tentunya kita terus melakukan pendekatan-pendekatan baik kepada organisasi profesi, paguyuban, semua organisasi paguyuban kan di Sumatera Selatan ini kan banyak. Iya. Ada paguyuban Sumatera Selatan, ada POKU, kemudian ada KKP, ada Palembang Bangkit, semuanya ini baik-baik saja dan terus kita lakukan komunikasi. Tentunya perlu diinformasikan bahwa di Forum Palembang Bangkit ini semua lintas suku ada, semua lintas agama ada, semua lintas profesi ada, semua ada, alhamdulillah. Dan memang inilah karena kita tidak bisa sendiri dan diperlukan sebuah sinergitas dan kolaborasi bagaimana agar supaya Palembang ini ke depan ini lebih baik. Apalagi ini Pak Wali Kota baru dan Pak Gubernur baru, ya kita doakan mudah-mudahan bisa membangun Sumsel ini dengan terus menjaga nilai-nilai kerukunan ini. Ya. Kalau untuk dari Palembang Bangkit sendiri, apakah bekerja sama dengan stakeholder yang ada atau juga di situ juga sudah ada peran pemudanya juga di Palembang Bangkit? Ya, betul. Tentunya yang saya maksudkan tadi pasti kita akan mengajak semua pihak ya. Apakah ulama, apakah tokoh masyarakat, akademisi, tentunya kita terus melakukan komunikasi ini baik secara vertikal maupun horizontal, tentunya agar supaya tentu dalam rangka juga ini untuk merawat bagaimana agar nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan ya di hari menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini, saya yakin dan percaya bahwa ini semua bagus-bagus dan baik-baik saja. Baik. Ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon silakan di 0711369977 bersama narasumber kita pagi hari ini Ketua Umum Forum Palembang Bangkit Bapak Idham Rianom Esos hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat menciptakan kerukunan antar umat beragama ini untuk menyikapi pelaksana Taro. Nah, Pak Idham, kalau misalnya untuk di Sumatera Selatan sendiri terkhususnya di Kota Palembang kan ini kan bisa dikatakan aman ya, Pak ya. Ya. Masyarakatnya juga hidup rukun antar suku dan agama. Nah, biasanya permasalahan yang terjadi di luar, kalau apa sih sebenarnya yang terjadi mereka yang berkonflik antar umat beragama di beberapa daerah, terkhususnya misalnya di negara tetangga kita juga ada kan ya Pak ya? Ya baik, ya saya kira ini kan ya persoalan mungkin ini dinamika kehidupan ya. Memang sesuatu itu pasti ada saja walaupun sekian persen mungkin sedikit sekali itu adanya. Itu sebetulnya kalau saya lihat cuma miskomunikasi dan misinformasi saja. Dan ini tentunya alhamdulillah di kita ini terus terjaga dan memang kemajemukan itu sudah saya katakan bahwa kita ini kemajemukan kebinekaan ini sudah diwariskan oleh para the founding fathers pendiri bangsa ini sejak kita awal kemerdekaan. Jadi memang akar budaya bangsa di kita ini memang kegotong royongan kekeluargaan itu sangat kuat. Oleh itu semangat gotong royong kekeluargaan ini terus kita harus pelihara dan jaga. Ya tentunya ini sesuai dengan negara kita ini kan negara Pancasila kan. Nah, tentunya kita berharap tidak ada dan memang sekarang ini suasana di Sumsel di Indonesia ini relatif aman secara umum dan tidak ada terjadi sesuatu yang seperti di luar negeri ya. Yaitu barangkali karena kita ini ya kerukunan umat beragama ini sudah terbina sejak dari dahulu. Jadi bukan merupakan barang yang baru, sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dulu, kemudian gotong royong, kekeluargaan dan ini sangat baik sekali menurut saya, tidak ada masalah kalau di kita ini. Aman ya Pak ya, berarti Palembang ya. Amin. Berarti banyak masyarakat yang ingin pindah ke Palembang ini karena selain makanannya terkenal pempek enak, wilayahnya juga aman ya Pak ya. Aman terkendali. Betul. Ini kalau untuk peran media sosial. Nah, peran media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama lain. Kadang kan mereka bikin berita hoax ataupun yang tadinya adem dianget-angetin gitu Pak. Ya peran media saya kira sangat penting ya. Karena media ini juga kita seperti kita ini kalau tidak disiarkan oleh Pro 1 RRI ini, kemudian yang lain juga tidak tahu apa kegiatan kita. Jadi peran media ini sangat baik dan sangat diharapkan, apalagi sekarang ini kita sedang membangun untuk melakukan percepatan baik mengenai adat budaya kita maupun swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto.
Dan memang ini tentunya suatu hal yang sangat penting media menurut saya. Media ini saya juga mengajak kepada media cetak maupun elektronik untuk terus merawat, menjaga dan memberikan sesuatu iklim yang sangat kondusif. Tentunya dengan berita-berita yang bermutu, yang berbobot, yang terus akan membangkitkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Baik, Saya kira. Pak Idam kita terima telepon dulu ya. Baik, Ada yang ingin baik. bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada Pak Raihan di Palembang. Selamat pagi Pak Raihan. Selamat pagi RRI. Silakan Pak Raihan, ada Pak Idam pagi hari ini. Ya kebenaran saya lagi ada di Bandung di monitor terus saya ada di Palembang. Masya Allah. Silakan. Iya. Jadi begini Pak Idam ya. Iya. Ini sekedar untuk sharing aja ya. Amin. Ya memang sudah dikata Pak Idam sampaikan kita ini ada kelompok yang mayoritas, ada minoritas. Iya. Entah suku, bangsa maupun agama. Ya. Kadangkala ada semacam katakan yang mayoritas ini menjadi dipersalahkan kalau tidak melakukan katakanlah itu toleransi ya. Iya. Entah dalam bidang apapun ya. Tapi pada kenyataannya yang minoritas pun kadang-kadang bisa berbuat yang lebih radikal daripada yang mayoritas. Umpamanya membakar Al-Quran, menghindar Al-Quran, menghujat melalui medsos. Ini tidak ada tindakan apa-apa dari pihak yang berwajib kan ini. Sampai sekarang saya ada yang mengatakan saya ini Tuhan, saya ini Nabi yang ke-26. Sampai sekarang nggak belum ditangkap. Ini adalah semacam ketidakadilan. Iya. Nah, oleh karena itu ada semacam satu saran bagi kami Iya. masyarakat ini. Ingin ada semacam satu keadilan. Yang mana tidak semuanya yang katanya dikatakan radikal itu. Tidak semuanya toleransi. Kalau umpamanya mayoritas tidak toleransi, sudah lama mereka itu nggak bisa mengadakan perayaan-perayaan seperti ini. Pada Iya. kenyataannya mereka jalan-jalan saja sama ini. Iya. Tapi ini dibumbui terus seolah-olah toleransi ini punya yang intoleransi punya yang mayoritas gitu loh. Iya. Nah inilah ini ada semacam ketidakadilan dalam satu kebijakan dari pola kepemimpinan negara bangsa negara ini. Iya. Nah kalau memang berani katakan terus mengajukan satu saran bahwanya tidak semua yang mayoritas itu yang radikal. Bahkan tidak ada sama sekali yang radikal, bahkan Iya. justru malah yang minoritas yang radikal gitu kan. Nah, sampai injak kitab suci, membakar kitab suci, kemudian menghujat-hujat melalui medsos, itu kan malah yang minoritas yang radikal. Nah, tapi stempel radikal ada yang di mayoritas, ini yang tidak ada di situ. Nah, inilah, ini sekedar ingin diberikan satu semangat demi katakanlah ya kelangsungan keberagaman bangsa ini, kelangsungan hidup bangsa ini. Iya. Ya kita akui memang suku bangsa itu banyak gitu kan. Iya. Dan semuanya punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Tadi Pak penelpon kita pagi hari ini Pak Raihan. Pak Raihan di Palembang. Pak Idam ditahan dulu ya, kita terima ada Baik, penelpon baik. satunya dari Baik. Oma Ana di Prabu Muli. Selamat pagi Oma Ana. Selamat pagi Wandela, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ada wabarakatuh. Ketua Umum Forum Palembang Bangkit Pak Idham Rianom. Silakan. Terima kasih Mbak Ya. Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hidam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Pagi. salam sehat ya Bapak ya. Amin, 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 amin. Ya. Alhamdulillah Ya. kalau memang kita ini sudah rukun. Amin. Rukun dalam beragama dan bertoleransi yang baik ya Bapak ya. Ya. Dan mudah-mudahan seterusnya seperti inilah. Amin, amin. Jangan lagi terjadi seperti yang dibilang Bapak Aryan tadi, ada pembakaran Ya. Al-Quran, itu jangan lagi Astagfirullah. terjadi gitu. Mudah-mudahanlah kita Ya. damai yang Amin, beragama amin. ini. Amin. Negara ini adalah negara Pancasila. Iya, betul. Ya Bapak ya. Betul. Yang berlandaskan Pancasila, beragam suku bangsa, beragam Iya. suku agama. Iya, Jadi betul. mudah-mudahanlah ke depannya dan seterusnya kita ini rukun dan Amin. damai di Amin. dalam beragama. Amin. Pertanyaannya Bapakku. Ya, baik, baik Ibu. Bagaimana caranya Bapak mengajak anak-anak muda sekarang atau masyarakat sekarang ini biar kerukunan agama ini berlanjut sampai seterusnya walaupun kita Ya. sudah tua sudah Ya. tidak ada lagi gitu ya, tapi Ya. tetap rukun beragama Betul. ini di Indonesia ini khususnya di Betul, Palembang betul, dan di betul, Prabu betul. Muli. Itu Betul. aja Bapakku. Baik. Tolong. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Sama-sama. Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Idam ditanggapi Pak Ya Raihan baik, dan Oma Ana. pertama Pak Rehan, kemudian apa tadi yang kedua? Oma Ana. Oma Ana Di Prabu Muli. Di Prabu Muli. Wah, jauh sekali ya. Jadi Pak Rehan, saya kira persoalan miskomunikasi dan misinformasi saja. Sebetulnya ya memang hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi kan. Kemarin saya melihat bahwa ada yang di WA itu apa hoax apa enggak ya.
itu ada yang membakar Al-Quran, tapi bukan di kita, itu di luar negeri. Dan akhirnya kan dia kena azab sama Allah. Akhirnya mukanya langsung terbakar. Jadi ya itu saya kira hal-hal yang memang itulah, siapa yang menanam kebaikan itu akan baik kepada dirinya. Menanam keburukan dia akan kena kepada dirinya sendiri. Nah itu kan, jadi oleh karena itu saya mengimbau sebagai Ketua Forum Palembang Bangkit, yang di sini Pak semua suku ada, semua lintas agama ada, semua profesi ada. Alhamdulillah kita terus mengajak semua pihak, apakah itu ketua paguyuban, kemudian ulama, masyarakat yang memang sangat berperan ya, itu terus kita lakukan ajakan. Dan saya kira hal-hal yang seperti itu, seperti apa yang dikatakan Pak Ryan tadi, tidak perlu terjadi. Kalau memang komunikasinya sudah pas, informasinya sudah bagus, dan memang di negara kita ini kan negara Pancasila, dan memang keberagaman itu, kemajemukan itu memang sudah sangat biasa dan sudah menjadi adat budaya kita bahwa rukun bersatu, gotong royong, kekeluargaan, dan itu memang sudah menjadi pondasi bangsa. Nah, lalu yang kedua itu Mbak Oma yang dari Prabu Muli, jauh sekali nih kota nanasnya. Yeah. Boleh juga dikirim nanasnya ini, Mbak ini Ibu Oma. Jadi begini, kalau langkah-langkah kita selalu mengajak kepada generasi muda agar supaya terus berperan dan terus menjaga nilai persatuan dan kesatuan, dan kemudian mencintai adat dan budaya kita sendiri. Kita sudah tidak perlu tergerus dengan budaya-budaya dari luar, karena adat dan budaya di kita ini sangat baik. Kegotong royongan, kekeluargaan, adat budaya kita sangat tinggi. Nilai yang perlu kita jaga, dan tentunya kami terus melakukan ajakan-ajakan itu baik secara sosialisasi di media maupun juga langkah-langkah yang kami lakukan secara konkret di kota Palembang ini. Dan saya kira tidak ada masalah itu. Generasi muda semua kita berangkulan, semua kita di Sumatera Selatan umumnya dan khususnya kota Palembang ini sangat baik dan kondusif. Baik Pak Idam, kita terima telepon kembali yang bergabung. Silakan di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nela. Pagi Pak Ahmad Irwan ya. Irwan. Di Bandung Timur ini lebih jauh lagi Pak. Subhanallah. Silakan Pak. Bandung Timur. Masya Allah, silakan Pak. Itu pendengar setia Pak, tiap pagi ikut saya nih. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi intinya toleransi antar umat beragama di sini. Ya. Jadi memang kita harus digalakan, tetapi di sini ya janganlah kita menawarkan agama yang sudah punya agama. Jangan sampai menguas seperti begini Pak. Kan saya pernah lihat waktu ada di Jawa Barat ada bencana di salah satu daerah, dia datang menyumbang dengan sebuah bikisan, tapi di dalamnya itu ada simbol agama tertentu. Nah, di sini kan pernah juga, tapi akhirnya pihak ini kalau toh memiliki sosial, jangan ada di embel-embel masalah penawaran disimbolkan logo agama tertentu. Nah, itu diantaranya yang ingin saya katakan, apa telah melanggar atau tidak. Seperti begini, saya kan di sini mayoritasnya kan Muslim ya, bisa dikatakan 100%. Tapi tetap kita menghargai toleransi. Mengapa tidak mengucapkan? Itu ada aturan kan, adalah hukum waliyadin. Jadi setiap agama pun juga punya aturan masing-masing. Kalau Islam misalkan aturannya itu lakum waliyadin di sini ya. Nah makanya di sini tidak mengganggu juga, itu sudah toleransi. Jadi jangan sampai mengganggu antar umat beragama. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kita terima satu penelpon dulu ya Pak ya. Halo, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi Bu Eva di Pipareja, silakan. Ada Ketua Umum Forum Palembang Bangkit Pak Idham. Iya, selamat pagi Pak Idham. Iya, pagi. Iya, ini Pak kalau mengingat kerukunan antar umat beragama, ini gimana dengan generasi muda nih? Apa kita perlu mengadakan sosialisasi agar mereka bisa rukun, apalagi kan sering terjadi tawuran, kan? Nah ini kan yang membuat kita semakin resah. Ya mungkin nggak terkait dengan kerukunan antar umat beragama, tapi bagaimana caranya agar generasi muda kita ini bisa rukun gitu Pak. Baik. Ya, cuma itu aja Mbak Dela. Pak Idham, terima baik. Baik, terima kasih Bu Eva di Pipareja. Silakan Pak Idham. Ya baik, saya tanggapi yang dari Bandung Timur. Ya alhamdulillah memang itu tadi yang saya katakan, bahwa miskomunikasi, misinformasi yang perlu kita perbaiki.
Oleh karena itu peran daripada RT RW, camat, lurah sampai ke atas itu ya tentunya RT kemudian itu merupakan ujung tombak untuk menjaga nilai-nilai kondusivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ada hal-hal yang terjadi yang barangkali sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak perlu. Nah inilah peran daripada ujung tombak daripada pemerintahan, peran daripada ulama, peran juga pemuda, juga peran semua peran akademisi yang ada di tingkat bawah, tingkat menengah sampai tingkat atas. Tentunya kita semua berperan dan kita harapkan semuanya itu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Ada hal-hal yang seperti itu sudah saya katakan miskomunikasi dan misinformasi dan sebetulnya tidak terjadi. Nah seperti untuk peran bagaimana agar generasi budaya, tentunya peran ulama, peran masyarakat, peran RT RW, kemudian camat di wilayah masing-masing ini sangat penting untuk melakukan semacam penyuluhan-penyuluhan terhadap generasi muda. Saya minta nanti insya Allah tahun 2025 Palembang Bangkit akan bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan sebuah penyuluhan bagaimana agar supaya kita ini cinta bangsa, cinta budaya, dan cinta dengan persatuan kesatuan kerukunan. Nah tentu kami akan semua mengajak semua pihak agar supaya mampu untuk melakukan dan merawat kerukunan yang sudah terjaga dan sangat baik dan kondusif di kota Palembang, Sumsel, dan Indonesia ini pada umumnya. Jadi oleh karena itu insya Allah tahun 2025 kita akan dengan tenaga baru, kemudian kita dengan harapan baru yang tentunya akan mengajak semua pihak yang saya katakan tadi untuk bekerja dan bersama-sama bagaimana agar supaya kerukunan yang sudah baik ini tentunya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kalau dari untuk yang pertanyaan dari Ibu Eva di Paraja tadi mungkin hampir sama Om Ana tentang generasi muda. Tapi kalau untuk antusias masyarakat muda saat ini seperti apa sih Pak? Ya antusias masyarakat muda sekarang ini ya saya himbau agar supaya anak-anak muda itu, generasi muda itu jangan memperbanyak nongki. Yeah. Jadi jangan memperbanyak nongki. Nongki boleh, mungkin dalam 1 minggu itu 1 kali saja. Tapi kalau setiap hari nongki, ya kan, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya tidak berguna, tidak bermanfaat, saya kira lebih baik tidak usah. Lakukan kegiatan-kegiatan yang umpamanya melakukan seni budaya, kemudian lakukan umpamanya semacam kumpul-kumpul bareng untuk melakukan sesuatu yang positif seperti diskusi, kemudian lakukan hal sesuatu yang sifatnya umpamanya berolahraga, sepak bola, kemudian jogging yang bermanfaat. Jadi saya himbau kepada generasi muda itu janganlah memperbanyak nongki, tapi perbanyaklah dengan berbuat yang manfaat. Seperti tentunya kita ini terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama dan masing-masing. Tentunya jangan melupakan sholat 5 waktu. Dan kalau kita sanggup puasa ya kita puasa. Dan kalau kita sanggup sedekah ya sedekah. Karena orang yang sudah meninggal itu apabila ditanya untuk kembali ke dunia ini yang pertama dilakukan adalah sedekah. Oleh karena itu saya mengajak kepada generasi muda, gemarlah untuk bersedekah. Gemarlah melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang mubazir, yang tidak manfaat, itu jangan dilakukan. Nah, seperti kumpul umpamanya untuk diskusi masalah bagaimana kita membangun kota, bagaimana kita turut membantu pemerintah untuk menjaga kerukunan umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan supaya Palembang ini menjadi kota yang sejuk, asri, damai dan aman. Baik. Baik Pak Idam, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Ada Pak Virgon di Banyuasin. Di sini ada Ketua Umum Forum Palembang Bangkit, Pak Idam Rianom. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Pak Idam Rianom. Baik. Ini sebelum saya nanya terkait dengan judul ini ya, Mbak Dela ya, dialognya kan terkait dengan kerukunan antara umat beragama. Tadi saya juga mungkin di awal belum sempat nyimak lebih dalam. Pak Idam, mungkin Forum Palembang Bangkit ini forum seperti apa Pak ya? Itu yang menjadi tanggung jawab dari forum ini. Kemudian yang kedua ini Pak Idam dan juga Mbak Dela terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Kota Palembang ini, khususnya ini bagaimana antar umat beragama ini, apakah sudah cukup baik atau belum di Kota Palembang ini? Apakah memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Jika memang itu masih ada kekurangan dan sebagainya, tanggung jawab siapa saja ya untuk bisa membuat kita semua bisa rukun dalam beragama? Apakah
tanggung jawab pemerintah saja ataukah juga kita semua selaku masyarakatnya. Mungkin itu aja Mbak Dela. Baik. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Silakan Pak Idam. Baik, informasi sedikit tentang Forum Palembang Bangkit ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu dan kita sudah akte notaris, kemudian kita sudah mempunyai SK Depkumham dan kita alhamdulillah sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sudah resmi. Nah, terkait masalah Forum Palembang Bangkit ini adalah organisasi yang bergerak di sosial dan budaya. Jadi kita sosial kemasyarakatan, kemudian budaya, kita berperan di Kota Palembang ini dan sudah memberikan masukan-masukan baik kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Ini sudah kita lihat sekarang ini sudah ada tanjak, itu sudah ada di mana-mana dan itu salah satu saran kita kepada Pak Gubernur Herman Deru pada saat itu menjabat sebagai gubernur, dan alhamdulillah bagaimana agar supaya beliau bisa menomenkan kearifan lokal yang ada di Sumsel seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, agar supaya tanjak itu bisa dimonumenkan di gedung-gedung pemerintah maupun gedung-gedung swasta yang ada di bawah. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada semua tanjak-tanjak yang sudah ada di mana-mana tanjak itu. Nah, jadi kalau persoalan kerukunan dan ini sudah saya katakan tadi bahwa kita semua tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak kepada semua pihak, apakah itu ulama, akademisi, pemuda, tokoh masyarakat, semua kita berangkulan. Semua tugas kita tidak mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah saja. Masyarakat dan perlu berperan aktif untuk menjaga. Sehingga ada celah-celah yang ingin mengganggu kerukunan umat beragama tidak akan bisa masuk. Nah, inilah kehebatan daripada Sumsel dan Kota Palembang ini khususnya. Dan memang yang sudah saya katakan bahwa nilai-nilai kerukunan dan persatuan kesatuan gotong royong kekeluargaan itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita pada saat mendirikan bangsa sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi oleh karena itu marilah kita terus menjaga kerukunan ini, persatuan dan kesatuan ini agar supaya tetap mari kita rawat, kita jaga dan pelihara. Dan tentunya agar supaya ya sekarang ini sudah baik, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, Pak Idam, kalau dari Palembang Bangkit apakah ada program atau sudah ada program yang sudah dilakukan ini untuk meningkatkan dialog antar umat beragama juga di Kota Palembang, Pak Idam? Ya, kalau sosial kemasyarakatan secara umum, tapi secara spesifik kita akan lakukan di tahun 2025 ini. Jadi kita banyak melakukan penguatan-penguatan itu baik ke intern organisasi, ke dalam intern maupun ekstern. Kita sudah melakukan pelatihan di UMKM, kemudian kita juga sudah mengunjungi panti-panti asuhan anak yatim piatu, kemudian jompo yang ada di Kota Palembang ini. Kita sudah memberikan masukan dan saran bagaimana agar Kota Palembang dan Sumsel ini bisa terus terjaga dan pembangunnya terus berlangsung tentunya untuk kemajuan dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana peran untuk pemerintah daerah seperti tokoh agama, pemerintah daerah dan tentunya masyarakat sipil ini untuk mendukung program-program dari Palembang Bangkit sendiri? Ya, alhamdulillah, tentu alhamdulillah sudah sangat mendukung ya. Pemerintah sudah banyak sekali. Waktu COVID kemarin saya dapat bantuan beras dari Polda, pada saat itu Kapoldanya Pak Eko Indraheri, itu 2 ton sudah kita salurkan pada zaman COVID kan. Kemudian dari pemerintah provinsi sudah dapat 1 ton waktu itu. Alhamdulillah mereka sangat mendukung gerakan kita. Bagaimana agar masyarakat yang sudah terpapar COVID tentu nilai ekonominya merosot tajam ke bawah ya. Jadi kita bantu pada saat itu, dan peran pemerintah baik di kota provinsi sangat baik mendukung Forum Palembang Bangkit ini. Ke depan tentunya kita harapkan akan kita lebih kuatkan lagi, kita lebih percepat lagi, akan kita evaluasi. Kemarin kita melakukan rapat evaluasi dan kita akan berlari lebih kencang di tahun 2025 ini. Nah, ini 2025 akan berlari lebih kencang lagi. Seperti mungkin bisa dijabarkan nih Pak, program-program apa saja? Ya, program-program tentunya di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang budaya, kemudian aksi-aksi kita, kemudian kita akan melakukan penyuluhan-penyuluhan nantinya kepada generasi muda sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kita mengajak semua lintas sektor dan tentunya insya Allah mudah-mudahan karena ini program swasembada pangan sudah digagas Pak Prabowo untuk cetak sawah ini di Sumatera Selatan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah informasinya beliau Januari akan ke Palembang, kalau tidak salah informasinya itu ya. Nanti tentunya program ini perlu kita lakukan dan perlu kita support untuk
kita berikan dukungan dan kita akan mengadakan pelatihan tentang bagaimana mencetak sawah itu, bagaimana menanam padi, bagaimana memberikan pemupukan kepada padi itu. Nah, insya Allah kita akan bekerja sama dengan Agrinas Provinsi Sumatera Selatan dan juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Sumatera Selatan yang merupakan leading sektor yang akan melakukan pelatihan. Bagaimana nantinya generasi muda itu tidak hanya dia mampu berkuliah saja dia secara akademisi, tapi dia juga mampu menanam padi, mampu berusaha, kemudian bagaimana memupuk padi. Nantinya kita harapkan satu-satunya nanti salah satu provinsi di Indonesia ini, Sumsel ini memang sudah punya predikat seperti lumbung pangan dan lumbung energi. Nah, jadi lumbung pangan ini untuk menuju lumbung pangan nasional yang diproyeksikan oleh Pak Prabowo untuk menjadi lumbung pangan dunia Indonesia ini. Baik. Amin. Pak Idam, kita break sejenak, kita akan mendengarkan ini wawancara singkat reporter kami, ada Muhammad Irfan, mengenai menjaga kerukunan dan keamanan pada ibadah dan perayaan Natal 2024. Baik. Berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Malan Abdullah. Baik. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Pak Malan Abdullah. Assalamualaikum Pak Malan. Assalamualaikum. Pak, saudara kita kan besok tuh beragama Nasrani akan merayakan perayaan Natal, juga melaksanakan ibadah baik misa maupun kebaktian, Pak. Saya kira kita merasa harus bersyukur karena suasana kehidupan beragama di Sumatera Selatan yang ditandai oleh sikap saling menghargai antar agama-agama dan antar umat beragama yang berbeda-beda. Karena itu selama ini hal yang tampil selama kurang lebih dalam rekaman ingatan saya sudah lebih dari 20 tahun suasananya damai, tertib, aman, dan itu seyogianya bisa kita jaga agar tetap terpelihara sehingga suasana Natal dan nanti tahun baru tidak memunculkan hal-hal yang merugikan kita semua. Hal-hal yang merugikan kita semua itu berawal dari sikap yang mungkin kurang memahami makna agama dalam pandangan umatnya yang bersangkutan yang berbeda dengan kita. Selama ini saya lihat di Sumatera Selatan pemahaman bahwa semua umat beragama mempunyai hak untuk melaksanakan ibadahnya, hari rayanya itu sudah relatif terjaga dengan baik, dan ini yang ke depan harus terus kita pertahankan. Baik Pak, apa sih Pak yang membuat Sumatera Selatan selama ini Pak selalu terjaga kerukunan agama ya Pak? Saya kira tentu tidak hanya satu faktor, bisa banyak faktor, tetapi salah satu yang terasa sangat penting adalah karena setelah kerusuhan Mei 98 dulu, di mana Palembang itu kita semua tahu adalah salah satu kota yang terjadi amuk yang cukup hebat gitu. Setelah itu hubungan antar pimpinan agama itu mulai terjalin, dan itu ditandai dengan pembentukan fokus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan yang kalau pada waktu itu sebetulnya namanya awalnya Forum Komunikasi ya, dan untuk kemanusiaan fokus itu. Nah, belakangan diubah menjadi lebih singkat menjadi Forum Kemanusiaan, dan fokus itu kemudian menjadi dasar bagi personalia yang ada dalam FKUB ketika FKUB
mulai bisa bergerak sendiri dengan dukungan pihak pemerintah pada tahun 2007-2008 ya. Nah, pengalaman tokoh-tokoh agama dan aktivis-aktivis agama sejak tahun kerusuhan Mei 2008 itu menjadi modal penting bagi FKUB untuk terus bergerak maju sehingga kita tidak lagi disibukkan oleh hal-hal yang remeh, hal-hal yang menyangkut misalnya selisih paham tertentu karena perbedaan tafsir. Hal itu kemudian tidak menjadi perhatian bagi masyarakat kita karena melalui masing-masing pimpinan agama-agamanya sudah ditumbuhkan pemahaman yang lebih hakiki bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati hak-hak dari umat yang berbeda-beda agama itu. Baik Pak, apakah toleransi beragama ini juga menyentuh kelapisan masyarakat Pak? Menurut hemat saya ya, karena anak-anak sekarang, remaja-remaja dan generasi yang lebih muda sekarang ini sudah terbiasa dengan keyakinan bahwa hidup ini harus dibangun atas dasar perdamaian, bukan atas dasar permusuhan dan kekerasan. Bayangkan apa yang bisa kita kerjakan kalau kita misalnya disibukkan oleh kekerasan demi kekerasan. Apa yang misalnya bisa dikerjakan seperti yang terjadi ketika ada konflik antara di Israel dengan Gaza itu ya, dengan Hamas di Gaza. Apa yang bisa dilakukan di berbagai tempat di Timur Tengah itu? Nah, padahal tempat-tempat tertentu itu agamanya cuma satu. Jadi ini yang kan itu. Baik Pak. Apa sih Pak himbauan untuk masyarakat luas Pak dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang Pak? Ya, kita menghimbau bahwa kita semua perlu menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup dalam konteks masyarakat Palembang, masyarakat Sumsel secara bersama-sama dengan antara lain mewaspadai berita-berita yang berkembang di media sosial. Nah, kalau kita semakin cerdas mencek kebenaran berita, tidak asal sebar, insya Allah akan lebih terjaga dibandingkan dengan kalau kita mudah dipancing oleh pihak-pihak yang mungkin sengaja untuk membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman dan tidak tentram. Karena itu yang paling pokok yang kami imbau adalah mewaspadai informasi melalui media sosial. Baik Pak Malan, terima kasih Pak Malan atas wawancara singkatnya bersama RRI. Selamat pagi Pak Malan. Selamat pagi. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Malan Abdullah dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah simak wawancara singkat bersama Ketua Forum Kerukunan Umum Beragama, Bapak Malan Abdullah bersama rekan kami Muhammad Irfan. Masih di studio bersama Ketua Umum Forum Palembang Bangkit, Bapak Idam Rianom Esos. Pak Idam, ini ada pertanyaan di YouTube channel kita ya. Pagi hari ini dari Mbak Pur.
Ini untuk mengantisipasi rusaknya kerukunan di Palembang itu seperti apa Pak Idham? Boleh ditanya? Ya, untuk mengantisipasi tentunya itu tadi yang saya katakan, semua pihak, lintas profesi, lintas agama, terus apakah itu ulama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, kemudian RT bahu, bersinergi, berkolaborasi, bergandengan tangan. Marilah terus kita jaga semua elemen-elemen itu. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Jadi untuk menjaga kerukunan umat beragama ini agar terus terjaga seperti sekarang ini yang sudah sangat baik, luar biasa di Kota Palembang Sumsel ini. Marilah dengan cara kita bergandengan tangan, kita bersinergi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan, karena juga ada daripada imbauan agama kita itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Marilah terus kita bergandengan tangan untuk menjaga semua tokoh masyarakat, ulama, alim ulama, kemudian mahasiswa, kemudian pemuda, semua kita bergandengan tangan, kita terus bersatu sehingga ada kemungkinan-kemungkinan untuk mengganggu kerukunan dan persatuan-kesatuan kita itu tidak akan bisa masuk dan tidak bisa untuk mampu mengganggu yang sudah baik selama ini. Saya kira kalau untuk membentengi diri kita sendiri agar tidak gampang diadu domba ya Pak ya, agar tidak terjadi perpecahan antar umat agama, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita sebagai umat yang beragama, kita selalu tingkatkan komunikasi kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sholat 5 waktu. Kalau di dalam Islam itu kemudian kita melakukan puasa, kemudian kita sedekah, sehingga di dalam diri kita ini ada sebuah benteng yang kuat. Kita tidak mudah untuk terombang-ambing karena kita punya pegangan dan kita hanya minta perlindungan kekuatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Pak Idham, mungkin yang terakhir Pak Idham, harapannya untuk di pelaksanaan Nataru tahun 2020. Ya, harapannya marilah terus kita jaga kondusivitas, nilai-nilai keagamaan, keberagaman, kebinekaan ini. Saya mengajak kepada semua pihak, marilah terus kita jaga, kita rawat terus kerukunan, persatuan dan kesatuan ini sehingga Indonesia ini akan menjadi negara Indonesia yang sangat makmur, dipimpin oleh Presiden Pak Prabowo Subianto yang sangat luar biasa ini. Kemudian di Sumsel, kemudian umumnya khusus di Kota Palembang pada umumnya, kita terus dapat mengawal dan kemudian terus bersatu dan menjaga kerukunan yang ada di Kota Palembang, Sumsel dan. Baik Pak Idham, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang di topik yang lainnya Pak Idham ya. Salam untuk teman-teman yang ada di Forum Palembang Bangkit Pak Idham. Baik, disampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama Ketua Umum Rianom Esos mengenai menciptakan kerukunan antara umat beragama menyikapi pelaksanaan Nataru, dan dapat Anda saksikan langsung ulang ya siaran kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.